Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jubaidah, guru fisika di SMA Negeri 3 Batanghari, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Berikut ini adalah video peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian kita cek kehadiran dulu ya. Ariantari. Hadir, Ibu. Elinda. Hadir, Bu. Arima. Hadir, Bu. Lis. Hadir, Bu. Perli. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Dwi. Yunatri. Hadir, Bu. Rizat. Hadir, Bu. Silvia. Hadir, Bu. Rahmat. Rahmat nggak sudah hadir ya? Sakit, Bu. Oh iya, Rahmat sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Rahmat cepat sembuh. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelas, Rizat, bisa dibantu Ibu untuk pimpin doa dulu? Bisa, Bu, bisa. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizat. Untuk materi kita hari ini adalah, sebentar Ibu share screen dulu. Izin ke kamar mandi, Ibu. Ya, silakan. Nah, apa sudah terlihat, Ananda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik ya, untuk materi kita hari ini adalah hukum 1 Newton. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah untuk kompetensi pengetahuannya, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kompetensi keterampilan, melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa. Maaf, ini sepertinya ya hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, sebelum itu kita masuk ke materi pelajaran. Ibu mau bertanya dulu untuk materi prasyarat kita dalam mempelajari materi hukum 1 Newton ini. Di semester 1, apa kalian sudah belajar untuk tentang materi vektor? Sudah pernah belajar, Nak, materi vektor ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, vektor ini materi di semester 1 ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana kira-kira ya cara menggambarkan vektor yang kalian ingat? Ada yang bisa jawab? Anak panah, Bu. Ya, Garis, panah. anak panah. Kemudian anak panahnya itu menunjukkan apa ya kalau menggambarkan vektor? Arah. Arahnya, Bu. Arah. Lalu setelah kita tahu cara menggambarkan vektor, tentunya ada mencari resultan. Resultan ini sama dengan apa ya? Jumlah mungkin, Bu. Ya, jumlah vektor, Bu. Ya, benar, Lis. Jumlah keseluruhan vektor. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau seandainya
vektornya satu arah. Lalu bagaimana cara mencari resultannya? 2 vektor satu arah ya, Bu? Ya, 2 vektor satu arah. Kira-kira bagaimana cara mencari Bisa ditambah, resultannya? bisa dikurang, Bu. Tergantung. Iya, Ya, bisa ditambah ya. Kemudian kalau dia berlawanan arah, dikurang. ya seperti yang dikurang ya, seperti kata Peri tadi, ya Lis, dikurang. Lalu kalau vektornya membentuk sudut tertentu, nah bagaimana cara menguraikannya? Kita Diuraikan, pakai koordinat kartesius begitu ya. ya, iya Bu. Berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Ya, sepertinya untuk materi prasyarat ini semuanya sudah paham ya, anak-anak ibu ini sepertinya pintar semua. Nah, sekarang kita lihat dulu ibu ada cerita yang mau ibu sampaikan. Nah, nampak di layar ya. Jadi cerita ini, simak ya ibu bacakan ceritanya nih. Jadi setiap hari Andi pulang sekolah dengan bus umum. Nah, bus tersebut berhenti di Simpang 5 untuk menunggu penumpang datang. Sore ini ia sampai di tempat pemberhentian bus tepat waktu. Ia pun segera mencari tempat duduk yang masih kosong. 10 menit kemudian, busnya telah terisi penuh dengan penumpang. Sembari menunggu bus berjalan, Andi memainkan ponselnya hingga tak sadar bus telah siap berjalan. Saat sopir menginjak gas dengan kencang, sebagian penumpang kaget dan terdorong ke belakang. Mengapa sebagian penumpang terdorong ke belakang? Nah, untuk jawabannya nanti akan kita temukan nih di proses pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda dan menganalisis sifat kelembaman benda. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatannya, di sini ada kegiatan demonstrasi, kemudian diskusi kelompok untuk mengisi LKPD, lalu presentasi hasil diskusi kelompok. Selanjutnya untuk aspek penilaian, apa saja nanti di kegiatan pembelajaran yang mau Ibu nilai. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita lihat nih, perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, gambar apa nih kira-kira yang terlihat nih? Mobil yang tiba-tiba berhenti. Ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Karena ada sapi. Ada hewan. Ya benar, ada sapi yang nyebrang, lalu mobil yang tadi yang bergerak dengan kelajuan tertentu, dia berhenti. Karena di sini ada sapi. Gimana keadaan orang dalam mobil nih? Terdorong ke depan. Nah, terdorong ke depan. Pernah enggak Ananda mengalami kejadian seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Atau kalau misalnya cerita lain nih, ketika kita mau naik motor dengan ojek, lalu ketika kita naik, belum dikasih aba-aba, lalu ojeknya langsung tancap gas. Kita arahnya kemana kira-kira? Jatuh, Bu. Jatuh ke belakang ya. Nah, jadi Ibu rasa tidak asing lagi. Anda sekalian sudah pernah ya mengalami seperti ini. Nah, lalu pertanyaan sekarang, apa kira-kira menyebabkan orang dalam mobil ini terdorong ke depan ketika mobilnya berhenti mendadak? Nah, sekarang nggak perlu jawab dulu ya. Kita akan menjawabnya nanti setelah melakukan kegiatan demonstrasi berikut ini. Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan demonstrasi, silakan duduk berkelompok dulu ya. Untuk nama-nama kelompoknya, kelompok 1 Made dan Yunatri, kemudian kelompok kedua Perli dan Ariantari, kelompok 3 Silpi dan Rizat, kelompok 4 Pajar dan Elinda, kelompok 5 Lis dan Arima. Sudah jelas bagian kelompoknya, Nak? Sudah, Bu. Ya, silakan duduk dulu ya, duduk berkelompok. Oke, sekarang Ibu minta tolong ini ya, ini Ibu bagikan LKPD dulu ya. Nah, setelah ini
Ibu minta tolong 3 orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan membantu Ibu melakukan percobaan ini. Jadi yang maju Ibu minta Yunatri, Perli, dan Silvia. Lalu silahkan dibuka LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, di LKPD ini ada beberapa petunjuk. Sebentar, Ibu share dulu LKPD-nya. Nah, masing-masing kelompok, selain yang 3 orang yang maju ke depan ini, masing-masing kelompok perhatikan LKPD-nya ya. Jadi berbagi tugas, ada yang bertugas mengisi LKPD, ada yang bertugas memperhatikan demonstrasi ini. Demonstrasi yang pertama, ini adalah dengan sebuah balok. Langkahnya ada di LKPD masing-masing, sudah dilihat nak ya? Nah, sebuah balok diletakkan di atas meja tanpa diberi gaya apapun, baik gaya tarik maupun gaya dorong. Apakah baloknya diam atau bergerak? Nah, menurut kalian jika baloknya diam, apakah masih ada gaya yang bekerja pada balok tersebut? Nanti jawabannya silahkan diisi di LKPD masing-masing sesuai dengan yang terlihat di percobaan maupun dengan modul yang sudah Ibu kasih 3 hari yang lalu ya. Itu jadikan sebagai referensi untuk menjawabnya. Di sana juga sudah Ibu cantumkan jenis-jenis gaya. Sudah dipelajari nak modulnya? Ya, Bu. Ya, jadi Bu rasa tidak masalah. Untuk jenis-jenis gaya sudah ada. Nanti silakan digambarkan. Sekarang kita lanjutkan yang keduanya. Masih dengan balok yang sama, tapi balok ini ditarik menggunakan sebuah pegas dengan gaya sebesar 2 Newton ke kanan. Nah, apa yang terjadi pada balok? Apakah masih ada gaya yang bekerja pada balok? Jika ada, sebutkan dan gambarkan arah gayanya. Nah, nanti silakan diisi dalam LKPD tadi. Oke, setelah selesai nih demonstrasi kita lanjut demonstrasi yang ketiga nih, percobaannya. Balok dan 2 buah pegas diletakkan di atas sebuah meja di depan kelas. Ayo dibantu Ibu ya, yang tadi udah ke depan nih. Perhatikan balok dan kedua pegas tersebut. Jika balok tersebut ditarik menggunakan pegas dari kedua balok yang berlawanan dengan gaya tarik yang sama besar, misalkan ditarik dengan gaya masing-masing 3 Newton. Ayo dibantu nih, Silvia dipasang ya, ditarik pegasnya masing-masing 3 Newton. Dibantu dengan Yunatri tadi. Nah, bagaimana keadaan balok? Apakah baloknya diam atau bergerak? Sudah terlihat ya? Ini percobaan di depan nih. Nah, lalu silakan diisi LKPD-nya. Selanjutnya ini ada di LKPD-nya, silakan nanti diisi baloknya apakah diam atau bergerak. Kemudian gambarkan arah gayanya, lalu alasannya. Selanjutnya untuk demonstrasi yang kedua, di sini ada kertas, gelas, dan koin. Nah, proses demonstrasinya, kertas, gelas, dan koin diletakkan di atas sebuah meja di depan kelas. Perhatikan benda yang berada di atas meja. Menurut kalian, jika sebuah kertas diletakkan di atas gelas, kemudian ditarik, kemudian di atas kertas tersebut diletakkan sebuah koin, maka yang akan terjadi pada koin apabila kertas tersebut ditarik secara perlahan. Jika koin tersebut bergerak, kemanakah arah gerak koin tersebut? Nah, perhatikan nih demonstrasinya. Nah, lalu catat ya hasilnya di dalam LKPD. Lalu yang kedua, bagaimana jika kertas ditarik secara cepat? Apakah yang terjadi pada koin? Nah, mengapa demikian? Lalu dari referensi yang sudah Ibu kasihkan kemarin, jelaskan kedua peristiwa tersebut. Selanjutnya, kita sudah selesai melakukan demonstrasi untuk Yunatri, Perli, dan Silvia. Silakan duduk lagi, bergabung dengan kelompoknya. Nah, masing-masing kelompok silakan berdiskusi.
untuk mengisi LKPD. Ibu keliling ya, di sini ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Nah, silakan masing-masing dikerjakan, saling kerjasama diskusi. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, Bu. Jika ada yang mau ditanyakan pengisian LKPD-nya silakan ditanyakan. Ibu izin ke WC ya, Ibu. Ya, silakan Yunatri. Sudah selesai LKPD-nya diisi, Nak? Belum Bu, lagi proses. Belum ya, silakan isi dulu ya. Sudah? Kelompok 1, kelompoknya Made sudah selesai? Belum, Bu. Oh ya. Kelompok Perli? Sedikit lagi, Bu. Ya. Kelompok Rizat? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Kelompok Pajar? Udah, Bu. Sudah ya. Kelompok Arima? Gimana, Nak Arima? Sudah selesai? Liz? Ya Bu, Sudah selesai diisi LKPD-nya? Bentar, Bu, tinggal yang demonstrasi 2 belum Bu, bentar lagi dikerjakan. Kami coba jawab Bu. Oke, jadi yang akan mempresentasikan ini kelompok list ya. Langsung Ibu tampilkan LKPD-nya aja ya. Iya Bu, nanti dibantu Arima ya Bu. Ya, untuk percobaan pertama dengan balok dan pegas tadi. Nah, untuk yang percobaan pertama, bagaimana keadaan? Ya, silakan Nak. Percobaan yang pertama, hasil pengamatan balok tanpa gaya, maka balok akan tetap diam. Alasannya, pada sumbunya bekerja gaya normal dan gaya berat berlawanan arah sama besar, sehingga resultan gaya sama dengan 0. Pada arah horizontal, tidak ada gaya yang bekerja. Kemudian, pengamatan yang kedua, balok ditarik dengan gaya 2 Newton ke kanan, maka balok akan bergerak. Karena pada sumbunya bekerja gaya normal dan gaya berat berlawanan arah sama besar, sehingga resultan gaya sama dengan 0. Dan pada arah horizontal bekerja gaya sebesar 2 Newton ke arah kanan, sehingga balok bergerak ke arah kanan. Ya. Kemudian pengamatan yang ketiga, balok ditarik dengan masing-masing gaya 5 Newton. Maka balok akan diam. Karena pada sumbunya bekerja gaya normal dan gaya berat berlawanan arah, sehingga resultan gaya pada sumbunya sama dengan 0. Sedangkan pada arah horizontal bekerja 2 gaya berlawanan arah, sehingga resultan gaya pada arah horizontal juga sama dengan 0. Oke, itu untuk percobaan pertama. Nah, untuk percobaan kedua, ya percobaan kedua silakan dilanjutkan. Dibantu temannya mungkin. Percobaan, ya Bu. Nah, dibantu Arima. Ayo, Nak Arima silakan.
Harimanya lagi ke toilet, Bu. Oh ya, dilanjutkan dengan list saja ya. Jadi untuk hasil pengamatan pada demonstrasi kedua, buku atau balok ditarik secara perlahan. Buku atau balok ditarik secara perlahan ketika kertas akan bergerak. Alasannya ketika kertas ditarik secara perlahan, gaya yang kita berikan hampir sama dengan gaya gesek benda sehingga resultan gaya sama dengan nol dan koin ikut bergerak bersama kertas. Ya. Kemudian buku atau balok ditarik secara cepat, maka akan kertas ditarik secara cepat akan diam. Ya, balok atau buku itu diam karena ketika kertas ditarik secara cepat, gaya yang kita berikan lebih besar dari gaya gesek benda sehingga resultan gaya tidak sama dengan nol. Artinya koin bergerak relatif terhadap benda. Oke, baik. Terima kasih, Lis. Nah, dari kelompok lain ada kira-kira yang berbeda pendapat atau mau menanggapi? Atau sama semua kelompok lain? Gimana? Kelompok 1, kelompok Sama, Yunatrin? Bu. Sama aja, Oh, Bu. sama ya. Nah, jadi karena semua hasilnya sudah sama, kita akan menyimpulkan dari kegiatan percobaan tadi. Ya, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Tadi kelompoknya Lis, gimana kalau sekarang kelompoknya Pajar? Nah, Pajar atau Elinda nih yang mau menyimpulkan? Baik, Bu. Simpulannya adalah setiap benda yang diletakkan di bidang datar itu akan mengalami atau akan ada gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya berat dan gaya normal. Ya. Di mana gaya berat arahnya ke bawah menuju berat bumi dan gaya normal itu tegak lurus dengan bidangnya, jadi ke atas. Ya. Kalau bidangnya datar. Yang kedua, jika pada benda dikerjakan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah, maka resultan gayanya itu sama dengan nol. Terus yang ketiga, jika resultan gaya sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam. Yang bergerak akan GLB, Bu. Oh, GLB ya, oke. Nah, kelompok lain gimana dengan kesimpulan disampaikan kelompok Pajar tadi? Apa sependapat atau berbeda pendapat nih? Sependapat, Bu. Oke, sependapat Bu. ya. Nah, baik. Sekarang perhatikan, kita akan lihat kesimpulan bersama. Jadi dari kegiatan pembelajaran tadi yang dapat kita simpulkan, dari percobaan tadi secara tidak langsung kalian telah, nah ini kesimpulannya, yang pertama adalah benar kata Pajar tadi, setiap benda yang diletakkan diam pada bidang datar akan mengalami gaya berat dan gaya normal. Perlawanan arah sama besar, di mana gaya beratnya ke arah bawah dan gaya ke arah pusat bumi, kemudian gaya normalnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya atau bidang datar. Kemudian jika pada benda dikerjakan gaya sama besar berlawanan arah, maka resultan gayanya sama dengan nol. Lalu jika resultan gaya sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dari percobaan ini tadi, secara tidak langsung kalian telah menemukan namanya hukum 1 Newton. Nah, ini di layar sudah Ibu tampilkan bunyi hukum 1 Newton. Ibu minta tolong Perli bisa membacakan bunyi hukum 1 Newton? Bisa, Bu. Ya, Jadi silakan Perli. bunyi hukum 1 Newton itu setiap benda yang terus berada pada keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus jika tidak dipaksa untuk mengubah keadaan geraknya itu oleh gaya-gaya yang bekerja padanya. Jadi di sini formulanya hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, baik, terima kasih Perli. Sampai di sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas dengan penjelasan Ibu dari tadi?
Paham, Bu. Oh, paham Paham, semua Bu, ya. jelas. Jelas, Bu. Jelas. Ya. Alhamdulillah anak ibu ini ternyata pintar-pintar semua belajar fisika ya. Nah, baik, untuk menguji pemahaman ya, ibu akan memberikan beberapa soal kuis. Ini silahkan dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit, setelah itu dikumpulkan. Nah, ini tugasnya ibu bagikan, silahkan dikerjakan ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, Sudah, oke, Bu. ya sudah ya, sepertinya sudah mengumpulkan tugas semua. Untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah penerapan hukum 2 Newton. Silakan dipelajari nanti, modulnya akan Ibu bagikan, silakan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dapat hari ini bermanfaat. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Untuk pengakhirnya, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Terima kasih. Sudah, Bu.